Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domike VSVD menyapa Anda melalui refleksi atau renungan harian. Saya berharap dimanapun saat ini Anda berada dan dalam keadaan apapun Anda saat ini, Tuhan tetap memberi kekuatan dan menyertai dengan berkat-berkat yang dibutuhkan. Saudara-saudariku terkasih, judul renungan hari ini adalah tidak menjadi pengkhianat kehidupan. Kalau kita mendengar dalam nubuat Yesaya, dalam bacaan pertama hari ini, Allah melalui sang nabi bernubuat tentang hamba yang diutus Allah untuk menyampaikan keselamatan ke seluruh dunia. Hal ini berisi dua hal. Yang pertama, pernyataan Tuhan tentang hamba yang akan diutusnya. Allah berjanji bahwa orang yang diutus akan senantiasa ada dalam perlindungannya dan akan dilindungi untuk membawa keselamatan dan terang bagi seluruh dunia. Hal yang kedua berisi tentang iman hamba Allah atau orang-orang yang diutus. Hamba Allah atau orang yang diutus itu yakin dan percaya bahwa Allah sudah membentuk dan memanggilnya sejak dari dalam kandungan ibu untuk tujuan membawa keselamatan Allah bagi seluruh dunia. Hamba Allah juga yakin dan percaya bahwa Allah memberikan dia kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk karya pewartaan atau membawa keselamatan tersebut ke dunia. Selain kemampuan untuk mewartakan, Allah juga memperlengkapi dengan perlindungan dari berbagai macam hal yang merugikan hamba Allah. Tujuannya adalah bahwa keselamatan Allah harus sampai ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan yang diberikan Allah sebagai perlengkapan itu bertujuan agar karya pewartaan Allah, karya keselamatan Allah itu tidak berhenti karena tantangan atau berbagai macam keterbatasan yang dihadapi. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa bacaan pertama berisikan tentang nubuat Allah, nubuat Nabi, tentang karya Allah, karya keselamatan, karya kehidupan yang harus sampai ke segala bangsa. Allah mengharapkan bahwa karya keselamatan ini bisa dialami oleh sekian banyak orang di atas muka bumi ini. Dalam bacaan Injil, kita mendengar tentang cerita seputar pengkhianatan Yudas Iskariot. Ketika pada perjamuan malam Paskah, Yesus sempat meneteskan air mata karena ia sadar bahwa di antara orang-orang yang dikasihinya, yakni 12 rasul, ada yang akan berkhianat dan menyerahkan dia
untuk disiksa dan disalibkan. Memang Yesus sadar dan tahu bahwa jalan penderitaan ini harus ia lalui. Tetapi yang ia sayangkan adalah mengapa ada pengkhianatan terhadap kehidupan itu. Ia sendiri datang untuk membawa kehidupan dan keselamatan Allah bagi umat manusia. Tetapi mengapa ada pengkhianatan terhadap kehidupan itu sendiri, terutama terhadap Dia, Yesus yang membawa kehidupan. Selain itu juga, ia juga berhadapan dengan murid-murid yang mungkin begitu tangguh dan begitu tegas menyatakan akan membela kehidupan. Tetapi ketika muncul tantangan, ia menyangkal seperti Petrus. Ia mengatakan bahwa aku akan mati demi engkau. Tetapi Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Saudara-saudariku terkasih, dari kedua bacaan ini kita bisa mengatakan bahwa karya keselamatan Allah harus sampai ke seluruh dunia. Siapa yang bisa membawanya kalau bukan kita-kita ini yang adalah orang-orang beriman? Karena kualifikasi keberimanan kita itu sangat ditentukan dengan kehidupan yang kita bawa, pengharapan yang kita bawa kepada dunia, minimal dunia sekitar kita. Tetapi akan ada tantangan dalam karya keselamatan Allah itu, yakni ada pengkhianatan dan juga ada penyangkalan. Terhadap hal-hal ini, kita harus yakin dan percaya bahwa karya Allah tidak bisa dihentikan oleh ulah manusia atau karya kegelapan apapun yang berusaha untuk merintanginya. Tuhan memberkati kita semua.